moderator pada sore hari ini Bapak Henmaidi ST, PSD. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Audi Joinaldi, SPT MSc, Wakil Gubernur Sumatera Barat. Bapak Irjen Polisi Suharyono, SIK SH, Kapolda Sumatera Barat. Saudara-saudara dari Kejaksaan Tinggi dan instansi lain yang hadir, kemudian ada Bapak Dekan, Direktur dan seluruh mahasiswa, Sivitas Akademika Universitas Andalas, tamu-tamu pimpinan atau utusan dari perguruan tinggi dan mahasiswa di sekitar Universitas Andalas atau tetangga Universitas Andalas yang tadi beberapa menyapa saya, ikut hadir, terima kasih. Saudara, ubi dan talas dimakan kanguru, ulat berbulu kering digone. Saya ke Universitas Andalas bukan hal baru, sejak dulu sudah sering ke sini. Baik, saudara, saya punya waktu sekitar 1 jam akan berbagi dengan saudara. Setengah jam saya akan kuliah, setengah jam nanti saudara boleh tanya apa saja. Dengan catatan bahwa kuliah umum saya ini adalah reguler, rutin, bukan kuliah politik praktis. Oleh sebab itu di sini tidak ada kampanye untuk pemilu, tapi kuliah tentang pemilu. Saudara, ini penting, kuliah tentang pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Karena negara kita ini didirikan oleh banyak tokoh-tokoh dari Sumatera Barat yang dulu ikut merumuskan bahwa Indonesia ini dibangun sebagai negara kesatuan yang bersifat atau menganut sistem dan mekanisme demokrasi. Kita tahu ada nama besar seperti Hatta, Safruddin Prawira Negara, Syahrir, Yamin, Tan Malaka, Nasir, Hamka, dan lain-lain. Banyak sekali dari Sumatera Barat yang dulu sudah ikut meletakkan fondasi kehidupan kita bernegara secara demokratis. Saudara, kesepakatan para pendiri negara dulu adalah negara ini dibangun sebagai negara demokrasi dan negara yang berdasar nomokrasi. Ada perdebatan pada waktu itu. Apakah negara kita ini akan dibangun sebagai negara demokrasi atau dibangun sebagai negara kerajaan, monarki, di mana pergantian pemerintahnya itu dilakukan secara turun-temurun karena hubungan kekeluargaan. Kerajaan atau demokrasi, waktu itu sebutannya republik, apakah demokrasi? Perdebatan berjalan panjang. Sebagian ingin bentuk negara republik demokrasi, sebagian ingin bentuk kerajaan. Ketika perdebatan berlarut-larut, seorang tokoh dari Sumatera Barat, namanya Muhammad Yamin, mengajukan usul kepada sidang. Beliau mengatakan, daripada kita berdebat tidak ada habis-habisnya, mari sekarang di-stem saja. Apakah negara Indonesia ini akan dibangun
sebagai negara demokrasi atau kerajaan. Dari 62 anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Badan Pendiri Negara, dari 62 orang itu 55 orang memilih bentuk Republik Demokrasi, 6 orang memilih bentuk kerajaan, 1 orang memilih abstain. Demikianlah pada sidang tanggal 10 Juli tahun 1945 Indonesia dibangun sebagai negara demokrasi. Saudara, ada adagium. Demokrasi itu hanya akan berjalan baik kalau didampingi oleh nomokrasi. Demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, nomokrasi itu adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa kedaulatan hukum bisa liar, karena setiap orang bisa merasa benar sendiri dan membuat keputusan-keputusan sendiri yang membahayakan masyarakat karena kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan uang. Tetapi nomokrasi, negara hukum, kalau tidak didukung oleh proses yang demokratis, itu bisa juga sewenang-wenang. Hukumnya menjadi elitis. Oleh sebab itu, para pendiri negara sejak awal mengatakan, yang kemudian sekarang dimasukkan di dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar kita, dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan republik, kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan berdasar undang-undang dasar. Itu artinya kedaulatan di tangan rakyat itu demokrasi, dilaksanakan menurut undang-undang dasar itu artinya nomokrasi, karena undang-undang dasar itu ibu dari semua hukum yang ada di suatu negara. Lalu di pasal 3 atau di ayat 3 disebutkan Indonesia adalah negara hukum. Jadi demokrasi dan nomokrasi. Saudara, kita bicara pemilu. Pemilu adalah bentuk atau ekspresi atau mekanisme yang paling nyata dan bisa dilihat dan dilakukan oleh rakyat di dalam negara demokrasi. Oleh sebab itu, maka kita menggariskan karena pemilu itu adalah penggunaan hak rakyat yang paling mendasar, maka pemilu itu harus dilakukan secara bermartabat, yaitu demokratis. Demokratis itu artinya setiap rakyat diberi kesempatan untuk menyampaikan atau mengajukan atau menentukan pilihannya. Pemerintah dan penyelenggara harus jujur dan adil. Begitu juga para peserta pemilihan umum. Artinya kita semua harus bersikap sportif. Dengan demikian, pemilu yang bermartabat itu adalah pemilu yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut sebagai bangsa, dengan etika dan dengan aturan hukum. Jadi ada nilai, ini pemilu bermartabatnya, ada nilai yang kita anut, kemudian ada etika, kemudian ada norma atau aturan hukum. Saudara sekalian, memperjuangkan nilai, menyampaikan aspirasi juga boleh didasarkan pada ikatan primordial. Saudara milih orang karena kesamaan agama, itu boleh. Karena kesamaan suku, itu boleh.
Karena kesamaan profesi itu boleh. Kenapa? Karena orang memilih itu ingin mencari orang yang sama pikirannya untuk memperjuangkan apa yang diinginkan bersama. Tetapi yang tidak boleh itu menggunakan ikatan primordial sebagai politik identitas. Apa itu politik identitas? Politik identitas adalah sepolitik di mana identitas diri dijadikan alat untuk menundukkan dan mendiskriminasi orang lain. Misalnya, saya suku Jawa. Kalau saya menang nanti orang Batak saya singkirkan. Saya orang Hindu. Kalau saya menang orang Islam saya sikat. Saya orang Islam. Kalau saya menang orang agama lain disikat. Itu tidak boleh. Tapi kalau saudara memilih berdasar kesamaan agama, boleh, karena wakil-wakil saudara dan calon pemimpin saudara itu akan membawa aspirasi bersama. Saudara sekalian, kalau berbicara aturan-aturan atau demokrasi di dalam pemilu, itu aturannya sudah lengkap. Harus begini, tidak boleh begitu, syaratnya begini, dispensasinya begini, jadwalnya begini, semua sudah diatur. Oleh sebab itu, maka pemilu itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan. Ya. Sesuai dengan aturan-aturan itu artinya, kalau tadi saya dapat pepatah gitu dari teman saya yang dari Padang itu, saya diberi tahu begini nih caranya. Apa? Semuanya nih harus tunduk. Alua samu diturui, jalan samu ditempuh. Aturan hukum harus dilaksanakan secara adil tanpa pandang bulu. Oleh sebab itu di dalam pemilu nanti para penyelenggara harus adil. Siapa tuh penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu itu KPU, Bawaslu, kemudian DKPP. Aparat pemerintah harus netral. Siapa itu? Kalau di dalam undang-undang itu disebut ada 3 unsur: TNI, Polri, birokrasi. Birokrasi itu ASN atau PNS, aparatur sipil negara. TNI, Polri, aparatur sipil negara. Itu juga harus netral. Tidak boleh memihak ke salah satunya, karena tindakan seperti itu melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Saudara, masalahnya pemilu itu sering diwarnai oleh kecurangan-kecurangan, sering dimanipulasi, sehingga hasil pemilu itu menjadi ternoda. Sering orang menuding kalau ada kecurangan itu pasti yang curang itu aparat pemerintah. Enggak. Berdasar pengalaman saya sebagai KMK, yang curang itu biasanya antar kontestan. Parpol curang terhadap parpol lain, membayar KPU. Betul Pak? Betul. Itu banyak yang sudah dipenjara, banyak yang sudah dijatuhi sanksi, baik itu pelaku dari kalangan kontestan maupun penyelenggaranya. Ada KPU yang dipecat, ada KPU yang masuk penjara, ada Bawaslu yang kemarin nih di satu tempat di Sumatera ini baru di OTT. Bawaslu belum apa-apa sudah melakukan tawar-menawar. Itu kecurangan.
Bisa terjadi dari penyelenggara, parpol dan kontestan. Tapi bisa juga dari ASN. Bisa dari TNI, bisa dari Polri. Itu berdasar pengalaman banyak. Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan satu perintah Presiden Republik Indonesia. Belum lama ini sudah mengatakan pemilu supaya disahkan secara judul adil, demokratis, tenang, damai. Saya ingatkan juga bunyi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 bahwa semua aparat pemerintah, TNI, Polri harus netral, tidak boleh memihak. Itu yang diatur di dalam undang-undang. Saya ingatkan juga bahwa Kapolri juga sudah membuat surat edaran dan memerintahkan agar seluruh jajaran Polri itu netral. Bahkan yang saya baca surat edarannya itu, anggota Kapolri tidak boleh menerima, memberi atau menyalurkan dana partai politik pemilu. Tidak boleh juga membantu secara sepihak partai politik. Itu jelas. Jelas yang ditulis oleh Kapolri belum lama ini, supaya itu diingat, rakyat akan menilai. Panglima TNI juga baru saja mengatakan bahwa TNI itu netral, semua dilayani secara sama karena siapapun yang terpilih nanti adalah pemimpin atau wakil rakyat Indonesia yang harus kita beri kesempatan untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Menpan RB juga sudah mengeluarkan surat ASN harus netral. Nah, oleh sebab itu nih yang harus kita ikuti agar pemilu itu bermartabat. Saudara, masalah lain, kalau tadi netralitas, yang sering jadi masalah itu yang lain adalah kecurangan antar kontestan. Jadi beda pemilu sekarang dengan pemilu di zaman Orde Baru. Kalau di zaman Orde Baru dulu, yang curang itu pemerintah terhadap kontestan. Sekarang kontestan lain curang terhadap kontestan lain. Partainya ini, ya, saya, misalnya nih, saya ikut pemilu bersama Pak Yuliandri, gitu. Kemudian ada juga Pak Suharyono misalnya. Pak Yuliandri misalnya mendapat suara 30.000. Untuk memperoleh satu kursi suaranya harus 35.000. Saya mendapat 2.000. Saya dapat 2.000, Pak Suharyono mendapat 4.000. Pak Yuliandri tidak bisa masuk, Pak Haryono tidak masuk, saya tidak bisa masuk. Lalu Pak Yuliandri itu membayar Pak Haryono dan membayar saya jadi 36.000 masuk dia. Itu contoh kecurangan yang sering muncul di pengadilan pemilu. Belinya ke siapa tuh? Memindahkan suara-suara yang tidak masuk lalu dijual ke yang paling besar agar masuk tuh. Belinya kepada PPS, KPPS, kelompok panitia pemungutan suara. Beli di situ. Transaksinya di situ. Itu berdasar pengalaman. Oleh sebab itu yang berperkara terkadang antara satu orang dari satu partai terhadap temannya sendiri yang satu partai, karena suaranya dicuri lalu dijual. Ini yang harus diawasi. Kemudian juga tidak jarang di TPS itu panitia pemungutan suara, PPS, itu juga jual beli juga. Sehingga saudara, ya, diharapkan saudara ini menjadi pemantau semua. Mungkin Pak Rektor bisa mengkoordinir agar membentuk barisan-barisan pemantau ke setiap TPS. Memantau, diviralkan aja. Ini hitungannya di TPS sekian ada masalah, viralkan langsung. Nanti akan disediakan di pusat perhitungan yang netral. Laporan nih, laporan yang datang dari masyarakat ini. Sekarang kok di kecamatan berubah,
kok di kabupaten berubah? Di mana ini masalahnya? Akan ketahuan. Saudara, bukan hanya itu. Kalau cara penghitungan mungkin lebih gampang dikontrol seperti itu. Misalnya Pak Rektor menyediakan 100 HP, udah kamu ke 100 TPS, nanti perhitungannya dijepret, potret, divideokan, hasilnya terakhir bagaimana, kirim ke pusat penghimpun data netral di Jakarta. Itu gampang kalau cuma begitu. Tetapi proses menuju pencoblosan itu juga harus dikawal, bukan hanya di TPS. Karena terkadang kecurangan terjadi di sini, di proses-proses menuju tanggal pencoblosan. Saudara, ini semua saya katakan agar pemilu kita itu bermartabat. Nah, saudara sekalian, hal lain yang terakhir ini adalah banyaknya hoax. Hoax itu berita bohong. Berita bohong itu fitnah. Caranya bagaimana? Caranya ya dibuat berita palsu atau memotong kalimat orang. Gitu. Misalnya, kalau saya mengatakan begini, saya minta izin Pak Rektor karena saya takut di Unhas ini terjadi kecurangan pemilu. Lalu dibuang kata, karena saya takutnya itu dibuang. Sehingga saya bilang ke Pak Rektor, mohon izin Pak Rektor, di Unhas ini terjadi kecurangan pemilu. Clickbait. Dua kata dipotong lalu menjadi kalimat-kalimat yang hoax. Saya pernah mengatakan begini, DPR tidak setuju LGBT itu dilarang oleh undang-undang. DPR tidak setuju LGBT itu dikriminalisasi di dalam kitab undang-undang hukum pidana, karena menurut DPR LGBT itu adalah kodrat. Di dalam diskusi di DPR itu kodrat manusia, LGBT itu. Lalu dipotong kalimatnya, menurut Mahfud LGBT itu kodrat, padahal saya bilang menurut DPR. Lalu wartawannya nulis Mahfud yang ngomong gitu, menurut DPR-nya dibuang. Itu hoax. Saudara, hati-hati, yang begitu tuh suka menimbulkan keributan-keributan yang tidak diharapkan. Fitnah itu namanya black campaign, kampanye hitam. Ada juga kalau kampanye hitam dilarang. Mengada-ada sesuatu yang tidak ada itu ada hukumnya. Bisa fitnah, pencemaran nama baik dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada kampanye, kalau di dalam agama itu ada dua istilah itu. Satu fitnah, yaitu mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Yang kedua namanya ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu memang betul terjadi apa yang dikatakan, tetapi itu masalah jelek yang seharusnya tidak dikemukakan. Misalnya, ada orang mengatakan, Bapak A itu setiap hari berantem dengan istrinya. Dan memang benar pernah berantem. Tapi kalau itu dikemukakan ke publik, keluarga ini tidak senang. Meskipun itu benar, maka di dalam agama itu ini disebut ghibah, sesuatu yang memang ada tetapi dikemukakan ke orang lain, padahal orang yang mengalami ini meskipun benar dia bersifat begitu, itu tidak senang kalau orang lain tahu. Hati-hati, Bapak itu kalau bepergian ngurok misalnya, memang ngurok. Kalau tidur di pesawat ngurok,
Memang ngorok, tetapi itu tidak bagus. Itu namanya black negative campaign. Memang betul, tapi tidak boleh itu dikampanyekan. Kalau black itu tidak ada, black campaign itu tidak ada, tapi diada-adakan, dipotong-potong. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu saya hanya ingin menyampaikan sebagai kesimpulan, dan sesudah ini mari kita berdiskusi, saudara, bahwa khusus untuk para mahasiswa dan kita semua yang hadir sini, mari kita kampanyekan pemilu ini agar setiap warga negara yang mempunyai hak untuk memilih, setiap warga negara yang mempunyai hak untuk memilih, supaya datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Jangan berpikir, Pak, Bu, calonnya tidak ada yang bagus, untuk apa saya milih? Saudara, pemilu itu bukan untuk memilih orang yang sempurna. Pemilu itu adalah memilih orang-orang yang dianggap lebih baik dibandingkan yang lain, atau orang-orang yang jeleknya lebih sedikit dibandingkan yang lain. Nah, kalau orang-orang idealis tidak mau milih karena ingin calonnya itu sempurna, maka nanti yang menang di dalam pemilihan itu adalah orang yang tidak baik, karena orang yang baik tidak mau memilih. Oleh sebab itu, serukan saudara datang ke TPS. Siapapun yang mau saudara pilih, ya pilih. Siapapun mau saudara pilih, pilih. Pilihan ada di depan saudara. Kampanye memberitahu kepada warga masyarakat yang bagus ini boleh, asal bukan dengan tekanan dan bukan dengan penipuan-penipuan. Silakan, boleh, saudara sekalian. Kemudian saya berharap nanti ada inisiatif dari masyarakat untuk bergabung ke dalam satu gerakan lapor pemilu dan langsung diviralkan. Itu penting, asal benar, asal tidak mengada-ada. Oleh sebab itu, nanti bisa kita usahakan dibuat sentral pengamanan pemilu yang real time. Oh, itu di Andalas ada begini, langsung masuk. Bisa diverifikasi siapa yang ngirim, jam berapa, terjadi di mana. Nah, sekarang kita sedang menyiapkan hal-hal yang seperti ini agar pemilu berjalan baik, dan saya berharap putra-putri dari Universitas Andalas dan perguruan tinggi di sekitar Universitas Andalas ini ikut berpartisipasi untuk menjaga agar pemilu ini benar-benar bermartabat, jujur, dan adil. Sekian sebagai pengantar diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya marilah kita